Daftar pinjol yang halal di Galbay, judulnya. Ini menyentuh titik di mana pro dan kontra karena sebuah aturan agama, moralitas dan kualitas SDM. Ya, pinjol halal Galbay. Kok pinjol halal Galbay? Gitu kan? Gimana ini nih, orang ngerti aturan agama nggak nih? Ya kan? Gimana orang yang bilang Galbay-Galbay itu? Nah, ya. Di sini saya ingin mencoba untuk apa ya? Mendongeng gitu, mendongeng barangkali bisa menginspirasi Anda tentang pergalbayan ini. Oke. Di zaman Nabi, ya Nabi siapapun, Nabi Muhammad SAW, terus Nabi Isa dan lain-lain gitu ya. Mereka ini, nabi-nabi ini berperang, membunuh musuh, itu pernah dilakukan. Membunuh, celok, gitu kan ya. Membunuh itu haram atau tidak? Kalau menurut Anda? Ya, tapi kenapa nabi-nabi ini tetap memperjuangkan? Gitu. Wah, membunuh gitu kan, ada anak buahnya yang ngebunuh ya kan musuh-musuhnya gitu kan, tapi tetap diperjuangkan gitu, tetap dilakukan gitu ya. Ada lagi ya, zaman penjajahan tahun 19 sekian di Indonesia gitu ya, kita dijajah Jepang atau Belanda, terlepas dari benar atau tidaknya gitu ya, tapi ya kan, orang Indonesia apa pernah membunuh penjajah Jepang atau Belanda itu? Ya pernah Pak, membunuh Pak, ya kan, pakai tongkat bambu. Apa orang Belanda pernah membunuh orang Indonesia? Pernah juga. Orang Jepang pernah juga membunuh orang Indonesia. Jadi apa? Ya kan, artinya kita ini harus memperjuangkan sesuatu. Gitu ya. Kalau dulu ya di zaman penjajahan itu sudah ada sosmed, YouTube, ya TikTok, IG gitu kan ya. Ini para SDM tinggi yang tidak setuju tentang Galbay itu pasti bilangnya begini ya kan, atau yang tidak setuju tentang pembunuhan untuk mempertahankan Indonesia pasti bilangnya begini. Biarin aja sih, mau Jepang mau Belanda nguasain kita, ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Jadilah SDM yang tinggi dong, mereka itu bule, lebih pinter. Jepang itu lebih pinter daripada kita. Kok kalian malah memerangi orang-orang bule ganteng, ya kan, putih tinggi, ya? Kok kalian orang-orang Indonesia SDM rendah malah ngebunuhin, ngusir-ngusirin penjajah Jepang, penjajah Belanda. Jadilah SDM tinggi. Ngapain kita memerangi mereka? Nggak apa-apa kita dijajah juga. Ya kan, yang penting ya mereka SDM-nya tinggi gitu loh. Kita SDM rendah, biarin aja gitu loh. Ya nggak usah membunuh-bunuh. Bunuh itu kan haram. Ya, kenapa Anda ngebunuhin orang-orang Belanda? Kenapa Anda ngebunuhin orang-orang Jepang? Kalau orang Jepang, orang Belandanya ngebunuhin kita ya nggak apa-apa lah, karena kita SDM rendah gitu kan. Itu kalau ada zaman sosmed dulu itu udah sinting seperti itu guys. Sama juga dengan sekarang, ya kan? Kok Galbay, ya kan? Kenapa bisa Galbay? Orang-orang Galbay ini orang-orang SDM rendah. Nggak apa-apa pinjol masuk ke sini, berbisnis di sini, ya kan, ngiklan bunga rendah padahal tinggi, ngiklan tenor 360 hari padahal hanya 14 hari, ya kan, nero-nero orang Indonesia, ya kan, pinjol ilegal beredar, asal transfer lalu di teror-teror, nggak apa-apa, udah bayar aja, yang penting kita jadi SDM tinggi, nurutin mereka aja. Gitu loh. Kenapa harus ada komunitas Galbay? Ya kan, dasar orang miskin, SDM rendah, cuy, masyarakat Indonesia tolol gitu kan. Kan yang terjadi sekarang seperti itu. Ya di sosmed-sosmed. Ya kan? Kok ada ya komunitas Galbay ini, saya nggak habis pikir. Gitu kan. Kok bisa? Ya. Seperti itu. Coba bayangkan, misalkan ada sebuah penyakit. Ya, dulu waktu Covid gitu ya. Misalkan di Jawa Barat lagi tinggi-tingginya, Anda mau nggak ke situ? Ya, COVID itu anggap aja dari Cina, dari Amerika, wah, ya kan? Ciptaan SDM tinggi loh, ya kan? Cina, Cindo, ya kan? Anda kan pada suka dengan Cindo, gitu kan? Ya, kenapa Anda nggak mau ke Jawa Barat? Kalau di situ banyak COVID, itu virus ciptaan orang-orang SDM tinggi, ya kan? Kenapa Anda nggak mau ke situ? Ya sama juga dengan pinjol. Misal, ya kan, ada penyakit pinjol di Jawa Barat lagi tinggi-tingginya. Ya, menularnya cepat, bikin gatel-gatel, gitu kan, bikin stres, ada yang sampai bunuh diri karena penyakit itu. Ya kan? Anda mau nggak ke Jawa Barat itu? Nggak mau pastinya. Ya, tapi kenapa di sosmed Anda membela SDM tinggi?
Ya kan, ini pinjol ya jangan digalbay, ya kan dasar galbayers itu SDM rendah. Gitu, coba Anda masuk ke situ. Ya kan, masuk ke daerah yang berpenyakit pinjol itu, mau nggak Anda? Ya kan, atau Anda hanya asal komen saja, ya menganggap diri Anda itu SDM tinggi, gitu ya. Bagaimana kalau seperti itu? Oke, nah sekarang ya pinjol halal di Galbay, gitu. Ada logonya halal di Galbay. Harusnya ya gitu ya, pinjol itu di setiap aplikasinya itu ada halal di Galbay, gitu kan, ada logo halal MUI-nya gitu kan ya. Nah, di luar dari komunitas kita pasti banyak yang tidak setuju. Pasti gitu ya, orang-orang yang awam, orang yang biasa gitu. Pinjol halal Galbay gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, sekarang begini saya mau tanya ya. Kenapa Galbay dipinjol itu haram? Nggak boleh atau dosa ya Galbay itu ya. Tapi perusahaan ribanya terlihat halal. Oke? Kenapa seperti itu? Ada lagi ya, Galbay dosa. Ya kan? Tapi pas ngajuin ya utang nggak inget dosa. Ya, kok bisa seperti itu? Ya, banyak yang bilang saya mah pinjol saya itu selalu bayar. Saya selalu bayar pinjol, ya kan? Karena saya takut dosa, Pak. Ya itu lucu. Ya seperti itu. Ya, Anda Galbay takut dosa, makanya terus-terusan bayar, terus-terusan pakai pinjol Anda. Lalu ngomongin takut dosa, ngomongin dosa, gitu ya. Anda melihara pinjol, ya setiap bulannya itu sudah dosa yang berulang-ulang. Oke? Ya, kok bisa ngerawat riba sampai puluhan juta di pinjol itu nggak dosa? Ya kan? Galbay yang memutuskan ya jeratan rantai riba itu ya karena Anda masuk selik OJK, lalu nama Anda buruk, yang nggak bisa kredit-kredit lagi sehingga Anda putus ya rantai riba itu. Ya itu ya adalah ya dianggapnya Galbay itu langkah yang sangat ekstrim gitu ya. Kok bisa seperti itu? Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa gagal bayar di pinjol itu haram, tidak boleh atau dosa, tapi perusahaan ribanya terlihat halal, ya tidak ada yang mempermasalahkan perusahaan riba gitu. Karena jawabannya adalah itu perusahaan. Ya, jawabannya itu adalah karena itu adalah perusahaan. Gimana ya kalimatnya gitu? Karena itu adalah sebuah perusahaan. Oke, isinya orang-orang kaya, ya, orang-orang berduit, ya kan, mobilnya bagus-bagus, kuliahnya di Singapura jurusan ekonomi, kuliah ekonomi di Amerika, gitu ya. Itu guys, ya. Coba lihat Anda leasing sampai namanya tuh jelek-jelek, B leasing, C leasing, D leasing, apa itu? Ya, koperasi mitra apa gitu kan, mitra bersama, salah-salan gitu kan, ya itu kenapa ya tidak dipermasalahkan ya, sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut adalah yang menciptakan potensi gagal bayar. Kenapa tidak dipermasalahkan? Kenapa yang selalu dipermasalahkan adalah rakyatnya gitu ya, Anda ya, kita semua ini yang dipermasalahkan, yang galbaynya gitu loh ya kan. Nah itulah guys ya, itu ketidakadilan di dunia ini ya. Walaupun dosa, kalau Anda kaya raya ya kan, itu tidak dosa kelihatannya di dunia ini. Inilah permasalahan Galbay sekarang gitu ya. Orang yang Galbay dipermasalahkan, tapi perusahaan yang menciptakan adanya gagal bayar itu tidak dipermasalahkan, karena di dunia ini mereka adalah orang yang kaya. Kalau Anda ya rakyat-rakyat yang miskin mau Anda itu benar, Anda itu akan salah di mata orang yang ya mungkin bisa dibilang ya mengagung-agungkan sebuah harta gitu ya. Pastinya ya orang yang terlalu mengagung-agungkan duit, harta gitu ya, orang mau bener nggak bisa lihat mana bener mana salah, yang penting uang gitu. Oke, nah sekarang mari kita lihat daftar-daftar pindar ya, daftar-daftar pindar di OJK. Oke. Nah, saya sudah punya ya daftar perusahaan pinjol yang ada di tahun 2025 ini. Totalnya ada 96 nih guys. Oke, nah coba langsung saja kita lihat yuk. Di sini yang pertama ada Danamas ya, Amarta, Dompet Kilat, Bus, Toko Modal, Modalku. Ini pinjol yang jarang dipakai ya oleh masyarakat biasa. Karena kayaknya kalau Danamas, Amarta, Dompet Kilat ini tuh
kredit khusus produktif guys, untuk UKM, UMKM gitu ya. Nah, mulai dari sini KTA Kilat ini kredit konsumtif ya, buat pendidikan, buat kebutuhan sehari-hari dan lain-lain gitu. KTA Kilat ini aman guys ya, nggak ada DC lapangannya. Oke, kredit pintar ini merata. Oke ya, santai saja, jangan langsung gitu kan, santai saja guys. Emangnya Anda sendirian yang akan didatangi DC lapangan itu ya? Sudah ada orang yang didatangi DC lapangan kredit pintar dari tahun 2019 itu. Saya pernah didatangi kredit pintar sekali dan gak nagih-nagih lagi ya. Terus lanjut Maukes tidak ada DC lapangannya. Finmas ini seperti apa ya, mati suri gitu loh ya. Finmas ini kayaknya aplikasinya juga udah nggak ada gitu ya di Play Store gitu. Oke. Klik ACC jarang ada yang pakai, Akselaran juga jarang ada yang pakai. Akselaran ini juga lagi bermasalah nih. Oke. Amanah juga jarang ada yang pakai. Pinjaman Go ini tidak ada DC lapangan. Koin P2P kalau nggak salah juga lagi bermasalah ya. Oke. Pohon Dana, Mekar ini, Pohon Dana, Mekar ini jarang ada yang pakai juga. Oke. Ada Kami tidak ada DC lapangan. Esta Capital jarang ada yang pakai. Kredit Pro jarang ada yang pakai. Fintag jarang ada yang pakai. Rupiah Cepat tidak ada DC lapangannya, Rupiah Cepat. Crowdo jarang ada yang pakai. Indodana ini terpantau pinjol yang lagi gencar-gencarnya merekrut DC lapangan, mulai dari Bandung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Jakarta, Jabodetabek itu sudah ada, tapi masih sedikit guys ya, masih sedikit, nggak seperti Home Credit yang banyak sekali gitu kan. Kalau Indodana walaupun sudah agak merata sedikit, tapi DC-nya juga kuotanya itu masih sedikit. Oke. Julo ini ada DC-nya di daerah Jabodetabek saja. Pinjamin tidak ada DC lapangannya, Pinjamin. Dana Rupiah, Danrup. Nah, Dana Rupiah ini ada nggak di Play Store-nya? Coba kita ke Play Store dulu ya. Kita cari Dana Rupiah. Apakah masih ada atau tidak ada? Masih nggak ada guys Dana Rupiah itu ya. Danrup ini tuh adanya Dana Rupiah Cepat, ya Dana Fintech gitu. Ini baru lagi apa ini? Dana Fintech. Oke, selanjutnya ya. OVO Finansial. Nah, OVO Finansial ini tidak ada DC lapangannya guys, yang kartu kredit ya, kalau nggak salah kartu kredit ya. Terus ada pinjaman juga si pay letter gitu. Pinjam modal alami awan tunai Dana pinjam modal alami awan tunai ini jarang dipakai. Ya, Dana Kini ini tidak ada DC lapangannya. Oke. Singa ada DC lapangannya di daerah Jabodetabek tapi masih sedikit. Oke. Dana Merdeka jarang ada yang pakai. Isi cash tidak ada sama sekali DC lapangannya. Pinjam Yud tidak ada sama sekali DC lapangannya. Finplus ya, Finplus ini Jabodetabek ada tapi sangat sedikit sekali dan kayaknya tidak bertahan lama DC lapangannya juga. Oke. Uangmi ya, Uangmi pinjam duit ini tidak ada DC lapangannya sama sekali. Lalu Dana Syariah, Batumbu ya, Cash Cepat ini tidak ada DC lapangannya ya. Klik UMKM tidak ada DC lapangannya. Lalu Pinjam Gampang tidak ada DC lapangannya. Cicil tidak ada DC lapangannya. Lumbung Dana jarang ada yang pakai. 360 Kredit tidak ada DC lapangannya. Kredinesia tidak ada DC lapangannya. Fintech juga sama, tidak ada DC lapangannya. Modal Rakyat jarang ada yang pakai. Solusiku tidak ada DC lapangannya. Cairin tidak ada DC lapangannya. Trust IQ tidak ada DC lapangannya juga. Klik Kami tidak ada DC lapangannya tidak ada. Duha Syariah jarang ada yang pakai. Infoila, Senders, Dana Bagus ini jarang ada yang pakai. Uku, Kredito, ada Pundi ini sama sekali tidak ada DC lapangannya guys. Oke. Selanjutnya Lentera Dana Nusantara itu Pinjam ya, Shopee Pinjam ini tidak ada DC lapangannya. Modal Nasional ini ada DC lapangannya di daerah Jabodetabek dan sangat sedikit sekali dan juga kayaknya tidak bertahan lama DC lapangannya. Oke. Komunal, Restock, Avante, Gradana, Dana Cita, Iki Modal ini jarang ada yang pakai. Ivoji ini DC lapangannya daerah Jabodetabek sangat sedikit sekali dan hampir Anda ini tidak akan didatangi. Ya, tapi ada satu dua
orang yang kayaknya tagihannya agak gede lah gitu. Oke. Selanjutnya Indofund, iGrow, Danai Adi, Dumi, Lahan Sikam, Kazwa ini jarang dipakai. Oke. Kredivas ini dari Kredivo ya. Ada DC lapangannya guys. Oke. Dueku, Aktivaku, ya Danain ini jarang ada yang pakai dan ini bukan pinjol. Indosaku tidak ada DC lapangan. Edufan, Gandeng Tangan, Papitopi Syariah ini jarang ada yang pakai. Bantu Saku, Dana Bijak ada Bantu Saku, Dana Bijak ini tidak ada DC lapangannya. Ada modal ya, ada modal itu ada DC lapangannya di Jabodetabek saja dan sangat sedikit sekali. Oke. Sama kita kawan cicil, Kode, Klik Cair, Etis. Nah, ini tidak ada DC lapangannya. Oke, selanjutnya Samir, Watas, Asetku. Ini tidak ada DC lapangannya. Vindaya juga tidak ada DC lapangannya. Sudah guys, segitu saja. Ya. Oke, mantap ya. Jadi kita juga tidak perlu berfokus pada pinjol ada DC lapangan atau tidak, tapi kita berfokus pada mental kita dan keputusan-keputusan kita ke depannya ya. Lupakan pinjol Anda, lalu perbaikilah ekonomi Anda. Ya, karena guys ya bukan untuk mengimpress pinjol-pinjol ini, akhirnya bayar ya tepuk tangan gitu kan, bukan guys, bukan seperti itu ya, tapi untuk membahagiakan orang yang ingin Anda bahagiai. Itu siapa? Ya keluarga Anda, orang tua Anda, adik Anda ya kan, istri, anak gitu kan. Itu misalkan tidak ada lagi bang yang dibahagiakan, ya berarti bahagiakan diri Anda. Ya enak loh membahagiakan diri sendiri. Anda nggak mau membahagiakan diri Anda sendiri. Kalau saya mau, ya punya banyak uang, santai gitu kan, naik mobil mewah gitu kan, liburan ke Amerika, Prancis gitu kan, enak guys, kayak gitu ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.